Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami kelompok 2 akan memvideokan demonstrasi simulasi yang sudah kami buat menggunakan TIA Portal dan juga Factory IO. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Jeremia Boya Simanjuntak dengan NIM 24103 14061. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dengan NIM 2410314062. Nama saya Muhammad Hasan Ali dengan NIM 2410314037. Saya Hafiz Hanan dengan NIM 2410314067. Berikut adalah demonstrasi yang kami buat yang berjudul Sistem Elevator 3 Lantai Berbasis PLC menggunakan TIA Portal, dilengkapi fitur prioritas arah dan safety interlock. Selamat menonton. Oke, di sini saya akan menjelaskan ladder diagram dari simulasi yang kami buat ini. Jadi di sini ada 19 network yang mewakili 19 blok fungsi. Nah, di network pertama ini adalah ladder untuk koneksi dari TIA Portal dengan Factory IO. Lalu di network 18 dan network 19 ini ada ladder diagram yang berfungsi untuk set key 00 yaitu output elevator up dan key 01 yaitu elevator down. Jadi di sini ketika current floor itu lebih kecil dari target floor, maka elevator up akan di-set dan elevator akan naik. Lalu jika current floor itu lebih besar daripada target floor, maka elevator down akan di-set. Dan di sini ada interlock agar kedua elevator tidak nyala bersamaan. Lalu di network 10 di sini ada fungsi current floor yang menunjukkan lantai saat ini. Lalu di network 11 di sini ada fungsi untuk latch sensor yang dimana ini menunjukkan terakhir kali elevator itu ada di mana sebelum dia bergerak. Lalu di sini di network 12 ada reset sensor untuk reset status yang ada di sini di network 11. Dia akan reset saat dia ada di lantai yang berbeda. Misalkan sebelumnya dari lantai 1, maka reset sensor akan direset saat elevator sudah di lantai 2. Lalu di network 13 di sini ada ada set state less elevator up dan less elevator down, sama seperti less sensor juga. Lalu di network 14 ada reset untuk less elevator down dan less elevator up. Lalu kalau kita ke atas itu di network 2 di sini ada fungsi untuk on off system. Lalu di network 5 di sini ada fungsi untuk button floor. Jadi kalau tombol gate floor ini tombol yang ada di luar lift dan button floor ini tombol yang ada di dalam lift. Jadi kalau salah satu dipencet atau keduanya dipencet akan menyalakan request floor. Dia di set. Ini menggunakan memori. Lalu di network 3 ini ada reset elevator. Ini fungsinya untuk menghentikan elevator dan elevator up. Jadi kalau current floor udah sama dengan target floor, maka keduanya akan di reset. Lalu di bagian ladder yang ini itu ada ladder yang berfungsi untuk sebagai pengaman. Jadi kalau current floor itu sama dengan 1, artinya elevator ada di lantai 1, maka elevator down akan di reset. Jadi nggak bisa turun lagi. Lalu di sini untuk yang current floor 3, maka elevator up akan di reset. Lalu di sini ada PB stop. PB stop ini dia ketika aktif dia akan men-set elevator down dan mereset elevator up. Jadi elevator down di set, lalu ketika udah nyampe lantai 1 maka akan di reset dan sistem mati. Lalu di network ke 6 di sini ada set state.
Ini fungsinya untuk menyalakan status dari request floor. Ini setelah status ini nyala, nantinya akan diproses di network 7 yaitu set target floor. Di sini ada logika untuk prioritas arah dan juga pencet tombol yang tiba-tiba. Misalkan saya mencet tombol 3 dan saat lift mau ada di lantai 2 dan saya mencet tombol lantai 2, maka lift tersebut akan berhenti di lantai 2 dulu. Jadi blok network 7 ini berfungsi untuk prioritas arah dan logika gerak elevator. Lalu di network keempat ini ada reset state target floor. Fungsinya untuk mereset target floor karena tadi di network 7 itu target floor-nya di set. Dan di network keempat ini akan mereset. Dan VB stop juga akan mereset target floor. Lalu di network ke-8 di sini ada reset state request floor. Jadi request floor itu di reset juga karena sebelumnya dia pakai instruksi set. Dia di reset setelah lantai request floor itu sama dengan sensor floor dan dia menyala selama 2 detik, maka request floor tersebut akan di reset. Dan PB stop juga akan mereset request floor. Lalu di sini ada delay timer. Delay timer ini digunakan untuk menjeda input dari tombol. Jadi saat lift sampai di lantai itu lift nggak langsung bergerak, tapi dia akan menunggu timer 3 detik terlebih dahulu, baru bisa bergerak ke lantai yang dipencet selanjutnya. Lalu di network ke-15 di sini ada set state door. Ini fungsinya untuk membuka pintu yang dituju lantai yang dituju elevator. Di sini digunakan instruksi move. Dan ketika target floor 1 lalu sensor 2 dan elevator down, artinya lift itu dari lantai 2 sedang menuju ke lantai 1, maka move di sini akan mengirimkan data integer 1 ke MW4 word 4 itu yang bernama state door. Lalu di sini ada fungsi untuk open door-nya di network ke-16. Jadi kalau current floor 1 dan state door-nya itu sama dengan integer 1, maka door floor ini akan dibuka. Di sini menggunakan coil NC. Jadi kondisi awalnya itu dia tertutup. Dan untuk yang lantai selanjutnya juga sama, tapi integernya berbeda. Lalu di network ke-17 ini ada time door delay. Jadi pintu itu akan dibuka selama 2 detik dan nantinya akan direset lagi dengan menggunakan instruksi move juga. Jadi MW4 akan dikirimkan integer 0 dan tidak akan ada yang sesuai dengan komparator di sini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan jalannya sistem kendali elevator 3 lantai yang telah kami rancang menggunakan TIA Portal dan Factory.io. Di sini kita sudah berada di dalam aplikasi Factory.io yang sudah terintegrasi dengan TIA Portal. Di sini terlihat adanya panel kontrol. Ini adalah tombol start, ini ada tombol stop, ini adalah tombol lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 yang seharusnya berada di dalam kabin elevator. Kemudian ini ada tombol
pemanggil yang berada di setiap lantainya. Kemudian ini ada pintu elevator ada di setiap lantai juga. Kita mulai sistem ini dengan tombol start. Ketika tombol start kita tekan, maka si elevator akan siap menerima panggilan. Misal kita panggil ke lantai 3. Elevator akan naik. Dan misalnya kita panggil ke lantai 2. Dan kita panggil lagi misalnya ke lantai 3. Kemudian kita tekan tombol stop. Maka si elevator akan turun. Ini adalah fitur homing sequence, di mana pengembalian sistem motor ke posisi aman. Jadi ketika kita tekan tombol stop, maka seluruh request di setiap lantainya akan direset dan motor akan turun. Ketika lift sudah terdeteksi sampai lantai 1, maka motor down akan di reset. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana pemanggilan elevator ke lantai misalnya lantai 3 dan ke lantai tujuan, di mana nanti ke lantai 1. Jadi awal-awal sistem elevator akan dimulai dengan menekan tombol start. Lalu dari lantai 3 elevator akan dipanggil sehingga elevator akan naik ke lantai 3. Selanjutnya setelah tiba di lantai 3, pintu akan terbuka selama 2 detik, dan saat di dalam kabin ingin menekan tombol 1 ke lantai 1, maka sistem sebelumnya akan memberikan jeda selama 3 detik sebelum eksekusi perintah dari tombol 1 itu. Lalu selanjutnya nanti saat tiba di lantai 1, si pintu akan terbuka selama 2 detik lagi. Pada percobaan kali ini kita akan mencoba di mana posisi lift akan berada di lantai 3. Setelah itu kita akan menekan tombol tujuan ke lantai 1. Nah, setelah di tombol di lantai 1 akan langsung dipencet ke lantai 2. Nah, pada saat ini terjadi di mana beralih ke demonstrasi algoritma prioritas arah atau circuit breaker. Kabin yang berada di lantai 3, kemudian tombol tujuan lantai 1 ditekan sehingga elevator mulai bergerak turun ke bawah. Bergerak turun. Nah, di tengah perjalanan turun, tombol panggilan lantai 2 akan ditekan. Dapat dilihat bahwa sistem merespons secara cerdas. Elevator tidak langsung meluncur ke lantai 1, melainkan berhenti terlebih dahulu di lantai 2. Hal ini dikarenakan lantainya searah dan posisinya lebih dekat. Nah, setelah itu akan terjadi siklus buka tutup pintu di lantai 2 yang baru selesai, dan setelah selesai barulah elevator akan melanjutkan perjalanan turunnya ke lantai 1.